Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan teman sekalian, ketemu lagi dengan saya Syarif Tayyib dari Media Center Pengadilan Agama Lu. Melalui Idea Podcast hari ini kita bincang dengan sebenarnya sih dengan tiga anak muda, tapi apa boleh buat saya keluar hanya dua anak muda. Yang muda yang menembus batas hari ini saya punya tamu dua orang anak muda, yang satu dari Palembang, yang satu dari Jawa Tengah. Apakah mereka pernah bermimpi sebelumnya ada di sini? Kita tanyakan nanti. Yang pertama ada Wira Dafaki Ganita. Ya. Ganida. Wira Dafaki Ganida. Ya, mohon maaf karena ini sudah selesai kambingnya kan. Saya tidak bermaksud untuk merubah nama itu. Selamat datang Wira dari Palembang. Sudah berapa bulan di Luwu? 6 menjelang 7. 6 menjelang 7. Ya. Oke, sebentar. Saya mau menyapa dulu Mas Ganteng satu ini. Ahmad Devianto. Ahmad Devianto dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah ya. Sudah sama. Berapa bulan? Sama. 6 menjelang 7. Oke. Saya tadi awal mengatakan bahwa ini anak muda menembus batas karena jauh-jauh dari Palembang lalu ada di Luwu, tepatnya bertugas di Pengadilan Agama Luwu. Ya, tentunya nanti sebentar saya mau tanyakan pernah tidak bermimpi menginjak tanah Sulawesi atau tidak. Tapi saya masih mau menguliti dulu yang awal-awal ini. Wira Dafaki Ganida. Ini nama kok keren banget ini. Artinya apa ini namanya? Kalau saya tanya ke orang tua, arti nama Wira itu berani atau pahlawan. Pemberani. Iya. Kalau Dafaki itu fakinya diambil dari artinya kalau menurut agama Islam ahli fikih. Ahli fikih. Iya. Ya, Kalau Ganida. Ganida itu diambil nama gabungan kedua orang tua, Sugana dan Wahida. Gana dan Ida, jadi Ganida. Nama mama, nama ibu dengan nama ayah. Nama ayah dan ibu. Berarti perisai hidup, jadi saksi hidup ya. Ayah dan ibu gitu. Luar biasa ini. Orang tua yang sangat romantis. Ahmad Devianto. Ahmad, ada enggak artinya ini? Pasti ada kalau dalam agama oke. Ada. Agama. Terus Devianto? Kalau Devianto itu kalau menurut cerita dari ayah sebenarnya pengen punya anak cewek. Begitu. Oh, berarti tak dirindukan ini. Mas Devi hadir tak dirindukan begitu. Ya, mungkin begitu. Kira-kira ya. Jadi cuma karena lahirnya cowok jadi tetap Devianto. Ya, kalau cewek kan biasa namanya kan Devianti. Iya, Devianti. Gantilah yang huruf terakhir Devianto begitu. Ya, alhamdulillah perlu bersyukur karena tidak ada sitinya di depan. Kalau ada sitinya kan ya, sedangkan memanggil Devi saja hampir keperempuanan. Oke lah, tapi saya salut dengan dua anak muda ini, Anda berdua. Yang satu dari Palembang, satu dari Jawa Tengah. Anda berdua lulus sebagai pegawai negeri sipil di Mahkamah Agung. Saya membutuhkan banyak informasi dari Anda karena ini bisa jadi pelajaran untuk para anak-anak muda yang harus berjuang. Kadang-kadang kita tidak rela untuk hijrah, padahal masa depan itu harus memang kita perjuangkan. Ada kalimat Pak Ketua Pengadilan di ruang persidangan itu begini, kebahagiaan itu tidak turun dari langit, kebahagiaan itu harus kita perjuangkan. Ya, kira-kira inilah yang membuat saya, teman-teman adalah seorang pejuang, teman-teman adalah petarung. Anda berdua ini bertiga sebenarnya, yang satu tidak sempat hadir. Saya mau tahu dulu Pak, Mas Wira ini kuliahnya dulu di mana? Saya lulusan dari Poltekkes
Politeknik Negeri Sriwijaya. Jurusan apa waktu itu? Jurusan administrasi bisnis. Administrasi bisnis. Masuk daftar ASN di Mahkamah Agung itu formasi apa? Formasi pengadministrasi registrasi perkara. Registrasi administrasi registrasi perkara. Kalau Mas Devi kuliahnya di mana? Saya kuliah di Jogja. Di Jogja. Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Fakultas jurusan? Jurusannya Teknik Informatika, Fakultas Sains. Mengisi formasi pendaftaran CPNS pada saat itu apa? Peranata komputer. Peranata komputer. Alhamdulillah lulus. Setelah lulus, pernah tidak membayangkan bahwa akan ada di tanah Sulawesi? Atau sebelumnya begini, masih kuliah lalu pernah tidak terbayang bahwa akan ada di Sulawesi, khususnya Sulawesi bagian timur? Tidak pernah. Tidak pernah terbayangkan. Lalu begitu ada SK penempatan, ada di Pengadilan Agama Luwu. Apa yang pertama dilakukan? Wira dulu. Apa yang pertama dilakukan? Apa yang pertama dipikirkan? Apa yang pertama terpikir ketika dapat SK di Pengadilan Agama Luwu? Pertama kali tahu malah sebelum SK keluar. Jadi cari-cari tahu sama kakak-kakak tingkat yang sudah lulus sebelumnya. Jadi mereka kasih bocoran begitu penempatan di mana. Jadi dikasih tahu dapat penempatan di Pengadilan Agama Luwu. Saya langsung cari Luwuk ini di daerah mana? Baru pertama kali saya mendengar daerah Luwuk. Jadi langsung searching di Google Maps, saya cari Luwuk, langsung mapnya melompat ke Sulawesi. Ya, langsung ke Sulawesi. Wih, di Sulawesi saya dapat. Sempat ada rasa was-was? Kalau was-was, pertama pasti ada, gimana di sana kehidupannya begitu. Ataupun mau pasti beradaptasi lagi di tempat baru, toh. Tentu sempat cari-cari informasi, Informasi, kotanya seperti apa, terus masyarakatnya juga seperti apa. Sebelum tiba, masih data-data yang dilihat melalui internet apa kesan awal sebelum tiba? Kesan awal bahwa dari gambar-gambar itu, misalnya tentang Luwuk, tentang apa? Kalau kesan awal, kotanya cantik, di pinggir laut. Iya, pasti bisa nih nanti jalan-jalan terus. Mantap. Pasti menikmati pemandangan alamnya lebih. Nah, kalau di kota Palembang kan hanya kota saja, tidak ada pemandangan yang menikmati pemandangan yang lebih asri. Kalau di sini kan lebih dekat ke laut atau di gunung-gunungnya juga ada pemandangan. Ya, sebentar kita gali lebih jauh cara menikmatinya itu. Saya dengan Mas Devi dulu. Pertanyaan yang sama, Mas Devi. Setelah sebelum keluar SK itu tidak pernah membayangkan kan? Nah, setelah ada surat keputusan penempatan di Pengadilan Agama Luwu, apa yang terpikirkan waktu itu? Yang terpikirkan kurang lebih sama dengan Wira, mencari tahu tentang perkara umum. Mencari tahu tentang perkara umum dari mana, terus nanti kalau sudah tiba di sini mau bertempat tinggal di mana, cari kos di mana. Cari kos di mana? Ya. Tapi soal kultur apa tidak dipelajari lebih awal misalnya? Untuk itu tidak terlalu saya cerita waktu itu. Lebih cari ke kayak tempat tinggal begitu. Nah, kalau misalkan di sini mau cari kos di mana. Berarti tidak ada sedikit pun di antara Anda berdua tidak ada sedikit pun pikiran bahwa saya tidak ke sana. Karena banyak CPNS lain di CPNS daerah misalnya yang dari daerah lain ketika ditempatkan yang salah tidak seperti keinginannya dia tidak datang bertugas. Tidak pernah ada terbesit pikiran seperti itu. Soalnya dari awal memang mau ditempatkan di mana saja, tapi kan memang sudah dari awal memang komitmen kalau ikut CPNS memang harus siap ditempatkan di mana saja. Oke, ya memang begitu. Itu yang tapi kadang-kadang itu ditandatangani secara formalitas untuk lolos berkas, ya. Tapi di belakang layar dia kasak kusuk untuk cari. Ada beberapa teman yang begitu. Ada kan? Penempatan yang jauh tidak
pergi ke penempatannya dia. Oke, sekarang ada nanti pertanyaan-pertanyaan khusus, tapi yang santai-santai saja dulu lah. Setelah tiba di pengadilan agama di Luwuk dulu, dan kemudian tiba di pengadilan agama Luwuk, apa kesannya? Kesannya yang pertama dengan pegawai. Dengan pegawai bagaimana? Dengan pegawai untuk penerimaan kita sendiri yang masih CPNS sangat welcome sekali. Kita dijemput di bandara. Oh, dijemput ya? Iya, dijemput. Luar biasa. Oke. Di bandara, dihubungi dulu sebelumnya. Nanti gimana mau tempat di mana, tinggal di sini, sudah ada dapat kos atau belum, begitu. Begitu. Mas Devi juga sama, dijemput waktu itu. Sama, dijemput juga. Dijemput. Kosnya di Kalau yang pertama, jadi kos itu saya sebelum datang di Luwuk, saya memang sudah cari dari Facebook atau internet gitu. Jadi sebelum datang di Luwuk, saya sudah booking memang kosan. Sudah booking memang Iya. kosan. Oke. Setelah 6-7 bulan bertugas, Mas Devi dulu, berat tidak bertugas di Mahkamah Agung? Kalau pas pertama sih saya rasa memang agak terasa berat. Cuman setelah 1 bulan pertama, tapi setelah kesini sudah terasa enjoy begitu, sudah bisa tidak terlalu tertekan. Kalau Mas Devi bagaimana? Mas Wira, tertekan tidak? Maksudnya bagaimana? Berat tidak ada di bawah instansi di bawah Mahkamah Agung bertugas? Kalau di instansi Mahkamah Agung memang pilihan dari awal mau di Mahkamah Agung. Jadi untuk pekerjaannya sendiri, kalau di awal memang harus beradaptasi lagi. Soalnya kan pekerjaannya baru, mengenai masalah hukum lagi. Soalnya saya bukan kuliah di hukum ini. Jadi penempatan di pengadilan, jadi pertama-tama tetap harus beradaptasi mengenai hukum itu sendiri, apalagi di bidang agama. Tapi selanjutnya setelah sampai sekarang dibawa enjoy, teman-teman juga membantu semua di kantor. Teman-teman membantu apa? Jadi pola komunikasi teman apa semua ya, bagus. Ya, saling berkomunikasi, kalau tidak ada yang tahu saya tanya, kadang juga mereka memberi masukan. Padahal saya tadi menginginkan Anda mengatakan bahwa ada yang berat. Siapa tahu ketua pengadilan agama nonton, lalu kemudian dia lihat, oh ternyata memang berat. Jadi sebenarnya curhat saja, tidak ada persoalan. Ini berat bang, ada beratnya di sini, beratnya di sini. Tapi memang sejujurnya berat kalau kita tidak mau. Sepanjang kita mau, semua pekerjaan pelan-pelan pasti kita bisa menyesuaikan. Oke. Sudah berapa bulan tidak pernah dengan orang tua, dengan keluarga? Sejak sampai di sini sampai sekarang, kalau pulang belum pernah sempat pulang. Belum sempat pulang. Iya. Mas Devi juga belum sempat pulang. Dan rencananya memang tidak akan pulang dulu lah. Kalau ada kesempatan maunya pulang. Ya mudah-mudahan nanti Pak Ketua kan melihat ini, Pak Ibu Waka melihat ini. Semoga lah tidak ada kesempatan. Semoga lah belum ada kesempatan. Ini yang saya harus tanya. Anak muda. Usia 29. Usia? Jomblo atau? Single. Halo teman-teman sekalian, 2 anak muda ini konon pengakuannya di sini ya. Saya tidak tahu kalau nanti pengakuan di belakang layar. Tapi memang masih single, belum menikah, belum calonnya sudah ada. Masih mencari. Ya. Masih ada? Sudah ada atau masih mencari? Jangan-jangan sudah ada SIM pedesnya di Jateng? Tidak ada.
Wira sudah punya simpanan di sana, orang tua punya simpanan, kan biasanya Palembang begitu kan, hampir sama-sama Bugis begitu, kayak suku Bugis juga punya simpanan orang tua apa. Kalau di Palembang tidak ada. Kalau di Palembang tidak ada ya. Ya saya tidak terlalu tahu lah, tapi keluarga istri saya banyak kan di Palembang. Oke, 29 tahun masih jomblo, apa? Target menikah kapan? Tentu harus ada target. Soal jodoh urusan Tuhan. Oke, Mas Depi dulu, Mas Depi. Insya Allah sih, mudah-mudahan tahun depan. Tahun depan. Dengan perempuan Jawa, Bugis, perempuan Sulawesi, dengan atau bisa sih perempuan Jawa. Seperti keinginan orang tua seperti Perempuan Jawa hanya sukunya atau memang orangnya di Jawa? Karena di Jawa, di sini banyak Jawa loh. ya, kalau bisa domisili. Domisili di Jawa. Oh, LDR maksudnya siap. Sudah nikah tinggal juga. Karena pasti di sini, masih di sini. Mudah-mudahan sih nanti kalau sudah menikah bisa balik ke Jawa gitu. Ya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan kan kita wajib berharap, tapi jangan terlalu berharap supaya nggak kecewa. Karena begini, sebagaimana ada kemungkinan kita ke Sulawesi, ada kemungkinan juga kita balik ke Jawa. Ada. Saya optimis seperti itu. Kalau kita bicara kemungkinan, setiap sesuatu itu punya kemungkinan, ya atau tidak, bisa atau tidak. Karena itu siklus sunatullah. Nah, ada datang, ada pergi, ada hidup, ada mati, yang begitu. Nah, yang bukan siklus sunatullah itu kalau usia rawan 30 tahun dan masih jomblo, itu bukan siklus sunatullah. Iya. Siapa ya? Wira. Target menikah kapan, Wira? Target setelah diangkat PNS, insya Allah tahun depan kalau sudah ada jodoh mau menikah. Andaikan Ya, sudah ada jodoh maksudnya. Iya. Kalau tidak ada berarti Dicari. Iya. Ya, itu yang Pak Ketua sampaikan tadi. Kalau memang kebahagiaan itu ya diperjuangkanlah, tidak turun dari langit. Oke, pertanyaan yang sama dengan Mas Depi. Memilih suku atau enggak? Apa Bugis, Makassar, Bugis, Sumatera, Banggai, Saluan, Balantak? Kalau saya mana saja, tidak ada milih mau suku-suku harus suku apa. Soalnya sama saja. Sama saja ya? Yang penting perempuan. Yang penting Agamanya. Jadi tidak ada, karena kan rumor yang berkembang di luar sana, tinggi badan, berat badan, apa semua ini mau masuk apa ini? Mau jadi istri atau masuk poluan? Tidak juga ya? Tidak juga. Oke. Mudah-mudahan teman-teman sekalian di luar sana yang nonton video ini bisa ya, tapi jangan jadikan saya sebagai comblang ya. Di sini ada dua cowok single yang saya katakan sebagai petarung menembus batas. Mereka rela untuk meninggalkan kehangatan kasih sayang orang tua hanya untuk memastikan bahwa masa depannya itu adalah sebuah masa depan yang membahagiakan. Saya kira kalau saya sebagai seorang perempuan, saya akan melihat bahwa Anda berdua ini layak memang untuk diperjuangkan karena Anda berdua ini adalah kebahagiaan. Kalau misalnya seperti yang Pak Ketua katakan tadi. Nah, oke, pertanyaan terakhir. Oh ya, belum, masih ada. Kalau di Palembang identik kulinernya apa? Pempek. Di Jawa Tengah? Oke, di tengah kebiasaan dengan kuliner-kuliner yang ada di sana, sampai di sini, kuliner apa yang menurut Anda berdua ya bukan bagus lah mungkin, tapi bisalah diandalkan? Ada enggak? Saya dulu lebih ke pisang goreng, pisang lowe. Pisang lowe dabu-dabu. Iya, sama dabu-dabu. Dabunya ya. Mas Devi apa? Tidak ada. Di sini ikan. Kadompe.
Oke. Jadi Mas Devi suka, pokoknya ya kalau di sini memang mungkin karena ciri khas seperti empek-empek Palembang apa semua kan itu enggak terlalu kuat kan. Jadinya tidak ada makanan yang khas. Kalau di Banggai Kepulauan sana kan ada ubi apa itu ubi Banggai dan sebagainya. Ini yang terakhir. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada, jadi saya menempatkan Anda berdua ini sebagai seorang anak muda petarung, anak muda pejuang, petarung masa depan. Itulah saya katakan tadi, rela meninggalkan kasih sayang keluarga, orang tua, dan ini jauh lah. Saya anggap jauh Anda di sini. Artinya soal jauh hari ini relatif juga, karena media komunikasi kita sudah apa. Tetapi kita juga harus mengatakan bahwa sebiasa yang biasanya itu Anda ini termasuk jauh, tapi Anda enjoy, mudah-mudahan Anda enjoy masih lagi 10 tahun depan. Apa pesan yang bisa disampaikan, apakah kepada penonton IDEA Podcast, apakah kepada sesama teman kantor pengadilan agama Luwuk, apakah kepada Pak Ketua atau Ibu Wakil Ketua? Cuma jangan pesan kemungkinan balik, itu jangan. Coba saya mulai dari Wira dulu, saya batasi pesannya, dibatasi, ada koridornya. Oke, Wira, apa kira-kira pesannya untuk anak muda? Boleh mungkin untuk teman-teman yang saat ini sedang ikut tes CPNS. Oke, ya betul. Yang sekarang mungkin ada juga mungkin tidak masuk PMA juga, mungkin ke seluruh CPNS seluruh Indonesia. Tetap berjuang walaupun sampai saat ini mungkin ada yang beberapa yang gagal, tetap coba lagi. Rezeki Allah itu luas. Nanti bisa suatu saat kalau memang rezeki bukan di CPNS, pasti ada rezeki lain yang Allah sudah tentukan. Tetap berjuang. Tetap berjuang ya. Oke, luar biasa pesannya. Jadi rezeki dimanapun itu ada kan. Jadi tidak sempat lulus PNS bukan berarti rezekinya tidak ada. Mas Devi, pesannya untuk anak-anak muda, boleh silakan. Kalau saya mungkin sama teman-teman kantor tadi mungkin ya. Boleh. Untuk tetap membimbing saya, karena masih hitungnya masih baru juga kan di sini, untuk tidak biar bisa sharing ilmu ke saya, biar saya lebih dapat pengalaman lagi, lebih bisa optimal dalam bekerja, seperti itu. Oke, luar biasa dua anak muda yang punya pesan. Yang satu Wira itu menyampaikan sesuatu yang saya sendiri di luar ekspektasi untuk itu. Para pejuang ASN yang lagi mau mengikuti proses tes, berjuang. Kalau tahu tidak rezeki, tetapi rezeki itu tetap ada dengan tidak jadi PNS. Tapi gagal ulangi lagi ya. Mas Devi pesannya juga luar biasa, membutuhkan bimbingan apa, dan saya kira Anda berdua adalah orang terbaik yang saya lihat, dedikasi juga sangat luar biasa ditunjukkan. Bagi saya kalian berdua bukan hanya sebagai seorang anak muda pegawai negeri sipil yang ada di Pengadilan Agama Luwuk, tapi semangat dan daya juang Anda adalah bagian dari layak untuk kita jadikan inspirasi dan menjadi inspirasi banyak orang. Oke? Terima kasih. Nanti kita bincang-bincang lagi dalam yang persoalan spesifik itu. Nah, spesifik soal berakhirnya masa muda. Ya kan? Nanti kita akan bicara tentang itu. Baik teman-teman sekalian, sahabat IDEA di luar sana yang kami banggakan, demikian bincang-bincang saya dengan dua anak muda hebat, satu dari Palembang, satu dari Jawa Tengah. Mereka layak kita jadikan inspirasi, mereka layak kita jadikan sahabat, bahkan layak untuk kita jadikan sebagai calon suami. Ya kan? Baik, teman-teman sekalian, demikian kita jumpa di episode berikutnya. Saya Sarip Taib dan kami bertiga dari Ruang Media Center Pengadilan Agama mengucapkan
Assalamualaikum, sampai jumpa.